Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Firman. Ya, Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi di acara Selasanan. Seperti biasa kemarin kita sudah satu kali pertemuan dan ini merupakan pertemuan yang kedua. Semoga nanti Ya, di acara pertemuan kedua kita akan membahas tentang menyapa ego. ya, Nah, salah satu pembahasan dari yang kedua dari tema besar pada acara agenda Selasanan yaitu menemukan hidden connection antara sabar, COVID-19 dan kisah Nabi. ya, Nah, saya ucapkan selamat datang pada pemirsa juga yang hari ini juga ikut di live IG ICPL Kediri. Nanti kita akan ke depan selama 1 jam ke depan kita 30 menit akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Nasyuruddin Latif, dan nanti juga 30 menit selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi, dan nanti bagi pemirsa yang mau bertanya bisa menuliskan komentar di menu pojok kiri layar bawah jika menggunakan gadget. Baik Bapak Nasyuruddin Latif, mari kita sebelum kita mengawali, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kegiatan Selasana nanti yang kita akan tempuh selama 1 kali lagi nanti di minggu depan dan sebelumnya dan juga yang sekarang, semoga nanti membawa berkah bagi kita semua. Amin. amin, amin, ya Rabbal alamin. Dan aladina wa kuliah dari Soleh Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Nasyuruddin Latif yang kali ini akan membawakan Persangin aku. tema menyambut sapaan ego. Baik. Alhamdulillah, Mas Firman dengan ICPL Kedirinya, terima kasih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali, tentunya lebih rileks yang pertama ya. Jadi mungkin kita banyaknya dan mudah-mudahan tema yang kedua ini menindaklanjuti tema yang pertama, yaitu tema menyambut sapaan ego. Ini sebenarnya satu trilogi dari yang pertama mengakrabi ketidaktahuan diri ya, sehingga dengan tema tersebut sebenarnya saya ingin mencoba menghadirkan satu inspirasi yang saya temukan yang Allah saya kepada satu ayat di surah Al-Maidah ayat 27, yang mana di situ mengekan satu kisah yang dipesankan oleh Allah pada junjungan Nabi Muhammad SAW atas sebuah cerita teladan yang bisa kita jadikan anutan dan masih relevan dengan sampai saat ini. Dan mudah-mudahan cerita yang ada, apa yang telah kita lakukan malam ini menjadi satu keberkahan, menjadi satu perantaran memberikan kepada kita semuanya, khususnya rakyat Indonesia, untuk senantiasa mencurahkan rahmat kesehatan pada kita semuanya dan segera cabut segala penyakit yang selama ini kita akrabi, 19. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tersebut surah Al-Maidah ayat 27, Allah memberi sebuah cerita kepada Nabi Muhammad yang sebenarnya kisah ini menjadi penegasan atas sebuah yang menyatakan bahwa
tidaklah dibunuh suatu jiwa yang zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, karena dialah pertama memberi contoh keburukan atas suatu tindakan pembunuhan. Ini hadis riwayat Muslim. Dengan logika terbalik, kita akan menemukan bahwa bila mana kita memulai suatu perkara yang baik, dan perkara yang baik itu kita ajarkan pada orang lain, dan orang lain tersebut mengikutinya, maka orang yang mengikuti tersebut tidak hanya mendapatkan pahala bagi dirinya sendiri, tapi pahalanya tersebut juga mengalir ke orang yang mengajarkan kebaikan tersebut. Sehingga kisah yang kedua ini dalam surah Al-Maidah ini sebenarnya juga satu bentuk ketidaktahuan diri dalam aspek pembunuhan. Karena kenapa saya mengambil contoh satu rentetan trilogi pembunuhan? Karena itu adalah menjadi satu bentuk dosa yang terbesar, salah satu dosa terbesar di harusnya misteri dan menjadi hak prerogatif dari Tuhan, dan kita ambil paksa baik dengan bunuh diri maupun dengan cara membunuh. Maka dalam kisah tersebut Qabil diceritakan karena terimanya kurban yang telah disuguhkannya kepada Tuhan, maka dia tidak terima atas apa yang diterima oleh Habil saudaranya. Karena Habil dikatakan di situ bahwa korbannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kondisi tersebut terjadi, ada luapan emosi, ada luapan iri dengki dalam jiwa Qabil untuk mengancam, untuk membunuh si Habil. Dan ternyata si Habil mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sehingga dalam bagian ayat 28 dan 29 mengatakan bahwa ketika Qabil dalam proses pembunuhannya, Habil mengupayakan untuk tidak menggerakkan tangannya untuk membunuh ulang. Karena apabila itu terjadi, maka itu menjadi dosa baginya dan akan menjadi kejahatan yang membawa dia pada satu status, yaitu menjadi penghuni neraka. Tapi Qabil itu justru mendengar bisikan hawa dan setelah dia membunuh, dia menjadikan dirinya menjadi sekelompok orang yang merugi. Lalu setelah membunuh itu, Qabil ternyata tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sehingga pada saat kita tidak mengetahui ketidaktahuan apapun itu tentang diri kita, tentang alam semesta, atas kecerobohan kita, tapi ternyata di situ Allah mengajarkan cara lain, bahwa Allah menunjukkan rahmatnya, menunjukkan kasih sayangnya, sehingga hal ini menunjukkan kasih sayang itu, Allah itu melingkupi alam semesta. Apakah orang itu beriman atau tidak, itu Allah tetap memberikan kasihnya, kasih untuk yang kufur dan sayang kepada orang yang beriman. Sehingga Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali tanah, menguburkan sesuatu di dalamnya. Sehingga dengan cara itu mampu mengurangi aroma busuk dan kerusakan yang terjadi pada sesuatu yang dikubur. Sehingga
dalam kondisi ini Qabil dalam jiwa penyesalannya mengecam dirinya, tidak mengetahui atas apa yang justru oleh burung gagak tadi. Lalu kemudian dia tergerak untuk menguburkan saudaranya dengan penuh penyesalan. Sehingga dalam kaidah ini sebenarnya ada proses jiwa yang telah dialami oleh Qabil maupun Habil, yang mana di situ ada jiwa amarah, ada jiwa sufia, ada jiwa lawamah, jiwa penyesalan, yang pada akhirnya ada jiwa mutmainnah, jiwa yang diberkahi dengan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konteks ini tentu menjadi daya kritis kita mempertanyakan kenapa sikap Habil justru tidak mencerminkan jiwa kesatria misalkan. Karena harkat dan martabat khususnya hidupnya dipertaruhkan. Tapi kenapa dia justru memilih cara yang pasrah kepada Allah dengan cara meyakini bahwa bila mana ia mengimani hawa nafsunya, membalas keburukan dari saudaranya dengan membunuh pula, maka tentu kita menjadi ingat salah satu pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dinyatakan bahwa apabila dua orang Muslim berhadapan-hadapan dengan pedangnya masing-masing, maka pembunuh yang dibunuh keduanya masuk neraka. Lalu tentu sahabat bertanya, kenapa ya Nabi? Kalau yang membunuh wajar, logis kalau dia masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh justru berakibat sama? Apa penyebabnya? Jawab Nabi, sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya, gitu. Sehingga dalam kaitan kisah ini dengan menyikapi kondisi pandemi COVID ini, tentu ada semacam pertanyaan, mengapa kita di sini berkumpul? Mengapa kita justru harus mengakrabi ego kita saat ini? Yang pertama, ya kita belajar mengurangi sifat egois. Lalu beranjak kedua, setelah kita mengenalinya, menguranginya, lalu kita bagaimana kita untuk mencintainya. Jadi dalam dua pembelajaran ini ada dua kutub yang sebenarnya saling terkait. Dalam arti, sebab semakin kita tidak egois, maka semakin tidak mementingkan dirinya sendiri. Semakin mampu mencintai orang lain, akhirnya kita semakin dekat kepada Allah. Sehingga dalam pengenjati diri kemanusiaan ini adalah kita coba menghilangkan artinya kebanggaan diri ya, narsisisme ya, dan egoisme diri kita. Mungkin kita pernah menjalani dan tentu yakin kita pernah menjalani kita sebagai seorang bayi yang dipahami sebagai aku ya. Akhirnya si bayi itu memilih dunianya aku dan bukan dunia. Sampai akhirnya dikotomi inilah membuat para penempuh spiritual ketika mereka mengalami penyatuan, bukan antara aku dan bukan aku, misalkan ada dunia luar, sehingga ketika si jabang bayi ini bertambah usianya menjadi narsis yang efektif ya. Jadi bagaimana dia mencari zona nyamannya, bagaimana dia berusaha untuk memenuhi dan ternyata itu dianggap wajar.
Tuhan dan hasrat kita adalah nomor satu gitu. Jadi dalam bukunya Robert J. Tinger ya, Look It Out For, yang di situ menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan kita adalah menjadi manusia sejati untuk menumbuhkan narsisisme yang lahir bersama kita, yang tanpa kita sadari itu melekat mulai dari cabang bayi, mulai dari dewasa, mulai dari kita umur untuk berkeluarga dan lain sebagainya, untuk serta menumbuhkan rasa keterpisahan kita dari kedua hal ini, karena ini sudah lahir dalam diri kita dan dia mengajak keterpisahan diri kita, maka bagaimana kita mengubahnya menjadi rasa penyatuan terhadap apa? Penyatuan terhadap yang ego itu sendiri, yaitu Sang Maha Pencipta. Sehingga menjadi menarik tatkala ini menjadi satu tulisan Rumi dalam Masnawinya yang oleh Sen dituliskan di situ, aku mati sebagai anorganik lalu diberkati menjadi tumbuhan, dan tatkala tumbuhan itu dimatikan lalu dibangkitkan diri menjadi seorang hewan, menjadi hewan. Berikutnya dari hewan itu, ketika dia mati menjadi hewan, lalu dia diwujudkan dari sosok manusia, yaitu Adam. Sehingga pada akhirnya maut memisahkan dirinya dengan alam dunianya dan mati sebagai manusia. Lalu kita teringat ada satu ayat menyatakan bahwa tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Sehingga sekali lagi, aku dikorbankan dan mati menjadi malaikat, dan aku menjadi apapun yang tak dapat Jadi di alam keabadian kita tidak bisa membayangkan lagi bagaimana nanti kita kelak dalam yaumul hisab, apakah kita masuk surga atau neraka, atau dengan belas kasih sayang sesuatu yang bisa jadi surga itu menyenangkan, atau sebaliknya neraka itu justru menyenangkan karena rahmatnya Allah yang diturunkan kepada kita. Lalu bagaimana narsisme ini tumbuh? Ternyata narsisme ini tumbuh seiring intelijensia dan penalaran tumbuh setelah pasca dia mendapati jiwa binatang ya, bagaimana dia berpikir, yang kadang justru dalam proses ini tanpa cinta, tanpa kasih sayang. Bagaimana mungkin penjahat pedofil yang menyatakan bahwa sukanya dengan para lelaki, yang kita tahu ada kasus besar di Inggris yang dilakukan oleh anak muda yang dari Indonesia, menyatakan bahwa dia merasa suka dengan itu, tapi sebenarnya itu adalah satu bentuk nalar yang tanpa kasih, ya. Sehingga ini berkembang pada tahapan di mana dia belajar bagaimana merasa dan memanipulasi dunia sekitarnya, bagaimana dia memuaskan kebutuhannya. Sehingga dalam hal ini Sigmund Freud ya kan bahwa sebagai id ya, mirip jiwa binatang yang mengabdikan pada keinginan dan kebutuhannya. Sehingga kalau kita bisa klasifikasi, sebenarnya ego itu menginginkan untuk menguasai dunia luar kita, seperti prinsip ekonomi misalnya. Ya, bagaimana kita menciptakan dengan kondisi yang terbatas pengorbanan, tapi kita mampu menguasai hajat yang lebih banyak, sehingga ego ini terasosiasi nalar.
Begitupun juga dengan itu yang disampaikan Sigmund Freud tadi, menghamba pada prinsip kenikmatan, terkait dengan hasrat, terkait dengan zona nyaman ya. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-nya ada satu gambaran abstrak ya, satu gambaran semesta yang coba dihadirkan Allah pada kita, bagaimana kita menjalankan sebuah rutinitas sebelum pandemi COVID yang mungkin kita selalu mencoba mencukupi kebutuhan kita, mencoba mencapai zona nyaman kita. Dan ini adalah masalah mendasar ego sebenarnya ya. Bagaimana persepsinya itu dibangun atas keterpisahan, yaitu menyembah selain Allah. Kalau kita sebelum pasca COVID mungkin apa yang kita sembah dalam paham agnostik ya, mungkin adalah paham materialisme, paham kapitalisme, yang kita lupa bahwa ada lafaz yang sejak kita lahir pada saat di Lauh Mahfud dinyatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam ada dua pertengahan dalam evolusi ini. Yang pertama adalah ada satu gerak dalam diri kita itu menuju pemisahan ya. Jadi semakin kita tahu, semakin kita paham, semakin kita menciptakan satu inovasi, satu kreativitas, justru pada titik tertentu seperti kita dalam ajaran sosialisme atau komunisme, sama rasa sama rata, dalam dia mencoba mengurangi kepentingan borjuisme atas kaum proletarnya, maka pada saat itu terwujud, ya hanya sebatas itu. Padahal dalam Islam diajarkan bagaimana sama rata itu ada keadilan yang tidak hanya sebatas pada materi, namun kita akan mencoba jauh daripada itu sebagai bentuk kita menghormati manusia, satu bentuk penghormatan kita pada ilahiyah. Sehingga dalam proses pertama tadi kita beranjak pada proses yang kedua, bagaimana gerakan itu menuju penyatuan ya, di mana dalam proses ini didasarkan atas cinta ya. Ada kapasitas tumbuh yang bersama dengan perkembangan jiwa ini, seperti fase bayi, dewasa, keluarga itu. Kalau kita salah menerapkan bagaimana kita merawat dalam fase tersebut, maka kita akan jauh dari jiwa yang diharapkan oleh Allah. Sehingga di situ maka kita membutuhkan bayi, kita perlu itu butuh kasih bagaimana dewasa, dia butuh pasangan hidupnya, dan bagaimana saat dia menciptakan cinta yang selalu bersemi di antara pasangan yang telah diberkahi tersebut. Dan tentunya ini adalah dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Jadi ada cinta yang di dalamnya gitu. Waktu kita bekerja mencintai, kita pada dasarnya mulai mengatasi narsisisme ya, sehingga mendahulukan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan kita. Ada aspek altruisme atau aspek benevolence ya dalam kajian nilai Schwartz ya, seorang Yahudi ya, dalam tulisan artikelnya banyak Schwartz value ya, yang coba di sini akan dalam kondisi pandemik ya, sebenarnya bagi saya pribadi itu menjadi satu bentuk kejut ya, satu terapi kejut versi Tuhan, di mana selama ini mungkin kita terjebak satu
rutinitas, mengejar impian, mengejar hasrat, mengejar atau apapun, seperti dalam dunia sivitas akademika, kita terjebak dalam rutinitas untuk mengajar, dan mengajar. Kadang kita lupa niat awal kita dalam proses mengajar itu sebenarnya kita mencoba mencintai seseorang yang datang pada kita untuk menitipkan hasratnya pada kita untuk ingin diajari dan lain sebagainya. Atau justru kita terjebak pada rutinitas, ada satu keinginan artikel kita masuk Scopus sehingga kita menjadi hamba-hamba budak Scopus yang mungkin ini menjadi sesuatu yang buat kita terpenjara, sehingga kita menjadi diingatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, dikatakan bahwa dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Sehingga apa yang terjadi dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID ya, itu menjadi satu bentuk bagaimana kita diajarkan untuk kembali kepada pertama, pada lingkungan yang pertama kali kita bisa kenal, yaitu keluarga. Satu lingkungan yang bisa kita percaya untuk tumbuh berkembang dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua kita, yang mungkin selama ini kita terlalu fokus dengan kerja, dengan kuliah, dan lain sebagainya, dengan aktivitas, kita lupa atas satu lingkungan yang sebenarnya kita harus kembali pulang. Itu ada rumah kita, rumah yang selayaknya kita bangun dari awal lagi ya. Atau bisa jadi itu adalah satu bentuk cara Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyatakan kasih sayang kita terhadap sesama. Jadi menciptakan rahmat bagi semesta alam, bukan di dalamnya itu hanya sampah, dan akhirnya dia tertangkap dan mudah-mudahan dia insaf dengan perilakunya. Maka yang ketiga, dalam kondisi ini kita satu sisi Allah ingin mengajarkan kita bergerak dari dunia material pada jiwa alam malakut, jiwa malaikat ya, sebagai yang akan membuat kita menyelami rahasia dari segala rahasia ilahiyah. Contohnya adalah kita mungkin selama ini egois untuk selalu menumpuk harta-harta kita, dan pada saatnya tiba kita harus berempati, harus mengeluarkan pengorbanan kita untuk membantu sesamanya dengan apa yang kita punyai, apakah itu harta, apakah itu keahlian kita, misalkan apa yang dilakukan kemarin seperti Suwargi Didi Kempot dengan kapasitas musisinya, atau dengan musisi-musisi yang lainnya dengan kolaborasinya untuk menciptakan, untuk menarik donasi untuk dibagikan kembali kepada Khayak Lame. Yang saya tangkap di sini, kita mencoba versi kejut Tuhan ini mengajarkan kita untuk keluar dari zona nyaman kita, zona dunia material kita, kepada semacam proses asketik ya, semacam proses spiritualitas dalam diri kita. Sehingga di situ ada semacam
kesabaran untuk kita mencoba mencoba menghadapi satu realita harapkan, sehingga dalam prosesnya ini menjadi satu bentuk kita menahan diri untuk tidak menonjolkan sesuatu yang berlebihan dalam diri kita. Makanya kita harus berani untuk berkorban, menyisihkan apa yang kita miliki untuk kebaikan orang lain. Namun di sisi yang lain, karena ego ini berlandaskan agensia yang notabene dalam tataran tertentu kita katakan ada unsur negatifnya, namun ada unsur positif yang bisa kita bangun di dalamnya, karena itu menjadi fitrah manusia, fitrah kita menggunakan akal budi kita. Maka satu sisi ego itu tadi unggul, akhirnya kita narsis, membanggakan diri kita, maka dengan ego tersebut ada satu bidang-bidang ilmu yang bisa dikeluarkan di situ. Ada terkait dengan psikologi, dengan memahami jiwa-jiwa tersebut, ada dengan manajemen pemasaran, bagaimana kita membangun personal branding, atau justru di bidang politik ya. Jadi kita ego ini sangat kental dengan di dunia politik saat ini. Misalkan di saat pandemi COVID ini kita melihat kemarin ada Najwa Shihab sempat menyindir anggota DPR ya. Dia mempertanyakan apa sih sumbangsih anggota dewan di saat pandemi COVID ini. Menurut psikologi politik Inggris ya, Hans Eysenck ya, menyatakan bahwa jika seseorang ingin dianggap perwakilan banyak orang, maka dia harus menggugat perwakilan orang yang banyak. Manusia, katanya Eysenck, menyinggung satu kekuatan besar karena berharap arus balik yang lebih besar. Inilah yang disebut circular industri politik ya, yang sebenarnya ini menjadi satu bentuk tambahan juga dalam catatannya yang pernah difilmkan dalam film Our Brain is Crisis ya, yang di situ pelakunya adalah bernama Jean Bodin yang diaktrisi oleh Sandra Bullock ya, yang dia Jean Bodin ini sebagai konsultan politik atas politikus tertentu. Dalam kaidahnya dia tidak menginginkan apapun kecuali menang, dan apa yang disuarakan, apa yang menjadi pencitraan publiknya itu harus menarik perhatian audiennya. Apakah itu menjadi fakta yang benar atau tidak, yang penting adalah dia memenangkan pertempurannya. Bahkan si politikus sendiri berontak pada si ini nih, kok kamu lebih berkuasa dari saya ya. Nah, baginya itu tidak menjadi masalah. Namun dengan konteks bagaimana Najwa ini mengungkap satu hal ini sebenarnya menjadi satu bentuk tesis yang disampaikan oleh Anthony Giddens ya, yang menyatakan bahwa dalam kondisi ini kita sebenarnya butuh yang namanya dialog demokrasi ya, yang bila mana ini terjadi antara yang mewakili itu ada satu komunikasi, yang mewakili rakyat banyak itu harusnya tahu, paham bahwa dia mengemban amanah suara dari audiennya, sehingga dari yang diwakili ini dia harus bersuara, berkomunikasi untuk mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sober, sehingga
nanti pada akhirnya ada trust, ada kepercayaan. Sama halnya dengan saat ini kondisi pandemi COVID, kepercayaan ini agak mulai terkikis. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, kita merasa was-was, khawatir, atau justru kepercayaan ini kita bangun dengan signifikan bila mana kita bergaul dengan keluarga, saling menjaga dengan orang-orang yang kita cintai. Sehingga secari puisi dari Sapardi Djoko Damono ya, yang menyatakan bahwa dengan kondisi ini yang biasanya kita harus gulat dengan keramaian, yang harus gulat dengan polusi udara, dengan polusi yang diciptakan dia mencemarkan udara alam semesta dan lain sebagainya. Saat ini dengan terapi kejut Allah ini sepertinya kita diajak untuk kembali pada satu kondisi kesunyian ya. Jadi sunyi itu dunianya para sufi. Kalau mengutip Masnawinya Rumi, dikatakan, aku kosongkan cawan ini sampai kering dan tak ada sisa lagi kecuali mabuk dan ekstasi. Karena dengan cinta ini sebenarnya kita mabuk, kita ada ekstasi, ada kegembiraan, ada yang meluap-luap kegembiraannya itu. Sehingga ini menjadi satu kejutan sebagaimana karya seni Picasso ya, atau peradaban, bahwa dalam satu kondisi ini kita lupa bahwa kejutan versi Tuhan ini adalah salah satu bentuk kegagalan manusia menangkap gerak bebas ya, yang dikatakan bahwa gerak bebas ini alam semesta yang terus-menerus mengejutkan. Jadi bukanlah seni, kreativitas, dan spiritualitas itu adalah sebenarnya proses merayakan sesuatu yang tak terduga. Maka dalam kondisi pandemi COVID ini adalah sesuatu yang tidak terduga yang sebenarnya harus kita rayakan ya, harus kita rayakan. Cuman bagaimana menangkap isyarah itu menjadi bentuk kesabaran kita untuk memahaminya dengan dan melalui proses yang panjang, tentunya tidak linear, tidak radikal, tentunya evolutif. Jadi ini PR bersama kita, tentu dengan kita mengakrabi ego-ego yang terjadi dalam ruang lingkup pandemi COVID ini. Ada banyak celupan kisah yang sebenarnya mengharu biru kita. Ada satu pelajaran yang sebenarnya itu adalah isyarah Tuhan, sebagaimana kita tidak mampu menangkap isyarah Tuhan yang dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam tatkala dalam hadits qudsi dikatakan bahwa justru aku itu mendekat, aku itu bersama pada orang-orang yang sakit yang telah engkau jenguk. Justru itu aku konteks pandemi COVID ini, bagaimana kita menghadirkan diri kita, menghadirkan empati kita untuk orang lain. Jadi itu menjadi menarik ya, mungkin yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, Mas Firman. Jadi mungkin itu pembuka dari saya. Mudah-mudahan itu menjadi pemantik yang menarik yang bisa kita bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Latif. Alhamdulillah ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali yang kita mungkin baru kita sadari sebagaimana bahwa COVID ini merupakan sebuah terapi kejut
Nah, ini saya kira ini baru pemahaman yang baru saya dapatkan bahwa pandemi ini merupakan terapi. Ketika ada pandemi dan berbagai eh, lakukan pemerintah dan juga gerak-gerik dari masyarakat, mulai dari awalnya yang jalanan sangat ramai, terus istilahnya apa, tren eh, Lebaran, tren Ramadan yang penuh dengan, ya kalau mungkin di desa kegiatan termasuk kegiatan jajan yang cukup tinggi kalau di Ramadan. Nah ternyata pada kondisi sekarang kita harus mulai berpikir ulang kembali. Artinya uh, kita mulai mempertanyakan kembali bagai kondisi kenyamanan, kondisi uh, rasa nyaman dan aman yang selama ini kita terus pupuk dengan memenuhi keinginan-keinginan yang yang terkadang adalah keluar dari alur kebutuhan atau bukan merupakan suatu kebutuhan pokok. Di samping itu kita mau juga mulai memikirkan bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Saya dan rekan-rekan mulai memikirkan bagaimana perekonomian dari tetangga-tetangga mana yang mulai memperhatikan mana tetangga yang terkena PHK, mencari informasi siapa yang diberhentikan dari perusahaan dan terusnya, dan mencoba mengupayakan maksimal dari bantuan-bantuan yang ada. Nah, tetapi di sisi lain ternyata yang saya temukan juga ada yang menangkap sinyal tersebut dengan mulai istilahnya menambah cinta atau memperhatikan kondisi lingkungan. Ada juga yang masih mengukui egonya, artinya berusaha untuk mendapatkan tambahan perekonomian sebanyak-banyaknya melalui mungkin bantuan yang sebanyak-banyaknya. Yang padahal kalau saya sendiri melihat mereka itu ya termasuk tergolong mampu. Nah, kalau dengan standar atau indikator penerima bantuan, maka mereka seharusnya bukanlah golongan yang harus menerima bantuan, tapi mereka berharap untuk menerima dengan kondisi yang sebenarnya mereka adalah serba kebutuhan. Nah, dalam menangkap fenomena ini agar kita bisa mengendapkan ego, bisa mulai menata kembali pikiran atau ego dan juga mulai menebarkan atau merasakan kasih sayang atau mengasihi. Nah, mungkin apa yang harus kita lakukan atau mungkin bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan ego-ego yang lain supaya mereka juga merasa atau merasakan semangat dari empati yang kita rasakan. Oke, Mas Firman, pertanyaannya menarik ya. Saya ambil kesimpulannya bahwa dalam kondisi saat ini kita bisa menjadi jujur dan tidak jujur. Dikatakan jujur, kita merasa diri kita itu pantas untuk menerima BLT atau bantuan dari pemerintah misalnya. Atau kita mengakui bahwa kita benar-benar orang yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Sehingga kejujuran maupun ketidakjujuran ini menjadi satu pertanyaan pertama yang harus diungkap dalam dirinya. Sebab dibalik kejujuran maupun ketidakjujuran ini sejatinya seperti apa yang terselip dalam kitab salah satu kitab Jawa ya, Weda Tama itu. Jadi
kalakone kanthi laku. Ilmu itu dicapai dalam laku ya. Jadi bukan dengan teori, bukan dengan atau apapun. Jadi saya melihat di sini ada semacam fenomena tarik ulur ya. Satu sisi orang dilarang untuk jaga jarak, misalkan harus melakukan jaga jarak, social distancing. Tapi di sisi lain, karena di sini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi, maka seperti misalkan kita tahu ada salah satu tradisi saat Ramadan itu adalah bagaimana kita berkumpul di sore hari ngabuburit, terus mencari apa ya makanan atau minuman untuk disajikan dalam buka bersama, takjilan dan lain sebagainya. Kalau konteks yang lalu, tentu itu tidak dipermasalahkan budaya tersebut. Tapi dalam konteks saat ini sebenarnya, kalau kita kembali pada kalakone kanthi laku, bahwa laku itu adalah semacam pengalaman hidup yang terlatih dengan empati kepada sesama, menjadi bagian hidup yang pantas untuk disyukuri, maka dalam kitab tersebut kita diajarkan, dalam Islam pun juga diajarkan bahwa ada sesuatu dalam diri kita itu agak digoyang kesadaran kita, zona nyaman kita, sehingga kita sebenarnya tidak pernah rela untuk kehilangan momen terbaik kita. Terus kita kurang sabar dalam menghadapi keadaan ini, atau kita kurang legowo dalam kesengsaraan ini, sehingga dalam proses ini sebenarnya Allah itu mengajarkan pada kita sumarah, sumeleh, yang artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana cara kita menyikapi ini, sebenarnya ini kembali kepada derajat keimanan masing-masing itu sendiri. Bagaimana dia menghayati agama yang telah diyakininya, untuk melihat realitas dunia ini harus diterima atau tidak, harus diakrabi dengan realitas-realitas yang ada atau tidak. Sehingga ini menjadi salah satu indikator kita bagaimana kita merasakan ya isyarat Allah itu ada di mana-mana ya. Jadi apakah pandemi COVID, apakah ekonomi, apakah kondisi apapun ini menjadi penghalang kita untuk mengambil satu pelajaran apa sih yang terjadi dengan kondisi saat ini ya. Jadi ini menjadi pengingat penting sebenarnya bagi kita ya. Jadi satu sisi mungkin dari sisi kemanusiaan, dengan kondisi ini wajar bila kita mengeluh, karena di Quran dijelaskan bahwa jiwa kita adalah jiwa yang suka mengeluh gitu ya, jiwa yang suka memberontak dan lain sebagainya. Tapi kita kan juga diberi pilihan lain oleh Allah sebagai bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk memilih pribadi yang memantaskan diri kita dalam kondisi semacam ini seperti apa sih. Jadi bagaimana kita menghayati keyakinan kita agar dalam kondisi ini kita tidak memicu ego untuk semakin tumbuh, sehingga dia semakin membenarkan dirinya. Artinya apa? Dengan membenarkan dirinya itu dia tidak waspada lagi, hatinya itu tidak awas lagi ya. Jadi sebenarnya kita dalam konteks kondisi saat ini yang dikatakan sabar dalam kondisi pandemi itu bagaimana kita awas hati kita, bagaimana kita
melihat dengan pendengaran hati kita, bagaimana kita melihat dengan mata batin kita, dengan kondisi saat ini. Jadi ini menjadi PR kita. Jadi dengan realitas luar yang mungkin tidak kita terima, bagaimana kita mencoba mengakrabi ego itu sebenarnya tidak mau dengan kondisi saat ini, tidak pengen rugi, tidak pengen bangkrut, tidak pengen kesruh lah, dia pengennya tenang, semut gitu, yang penting nyaman gitu. Padahal Allah itu akan menaikkan derajat kita itu dengan musibah, dengan ujian dan lain sebagainya. Dan kita sebenarnya tanpa sadar kita itu udah ngalami loh, kanti kelakuannya ngati laku tadi kan, pengalaman hidup itu kan pada saat kita SD kelas 1 mau nginjak ke kelas 2 kan kita dites, ada ujian, ada THB, ada UAS atau ada apa. Dari jenjang 1 ke jenjang 2-nya kan kita diuji sebenarnya. Atau justru ya itu tadi Mas, yang menjadi menariknya ya kita alami aja lah. Saya akui, misalkan kita sholat lah, bagaimana proses keterasingan, pemisahan dan penyatuan itu bertempur sebenarnya dalam sholat aja, tanpa kita sadari. Nggak usah kita bahas COVID dan lain sebagainya lah, kita nggak usah bahas ekonomi atau bagaimana dalam sholat itu ditunjukkan begitu kuasa egois dalam nalar, dalam intelijensia kita, sehingga pada saat sholat mulut kita udah berbicara Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pendengaran kita sudah mendengarkan apa yang diucapkan, dilafadzkan oleh mulut kita. Tapi otak kita kenapa? Otak kita pasti berpikir kemana-mana gitu ya, sehingga tidak khusyuk gitu ya. Sehingga satu sisi kondisi ego ini sebenarnya memicu kita negatif, sehingga kita tidak khusyuk. Dari tidak khusyuk ini ternyata memicu hal yang positif dalam tanda kutip bagi saya. Sehingga ada seminar bagaimana sholat khusyuk misalkan, atau bagaimana kita menciptakan transaksional kepada Tuhan misalkan. Sing sopo sodakoe gede, maka nanti untuk ganjaran sing luwih gede, untuk balen soal Gusti Allah sing luwih gede maneh misalkan. Atau dengan cara kita menyumbang COVID sebesar-besarnya, ada selipan-selipan ego ini, ada selipan hawa nafsu kita tidak butuh Tuhan misalkan, karena ekonomi kita sudah tercukupi dengan BLT misalkan. Doa kita nggak perlu berdoa aja deh, sudah ada bantuan, sudah ada lain sebagainya, ada donasi yang bermiliar yang kemarin. Bagaimana kita melihat begitu Swargi Didi Kempot melantunkan itu di satu kebaikannya. Nah itu kan menjadi contoh yang baik bagi kita. Mungkin itu Mas jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya baik, terima kasih Pak Latif. Nah mungkin bagi pemirsa yang mengikuti atau menonton dari siaran langsung ini, nah ingin bertanya silahkan bisa bertanya di menu komentar. Nah ada di pojok layar kiri bawah jika menggunakan smartphone. Nah bisa dituliskan di sana dan kita nanti akan dijawab bersama Bapak Latif. Ini Pak, dalam kita menerima ego ini kan ya pastinya butuh proses. Saya kira butuh proses dan ya kalau menurut saya sendiri juga agak sulit gitu, karena menerima ego berarti kan kita menerima diri kita apa adanya. Artinya menerima diri kita yang sekarang ini dengan apa adanya. Nah ini juga terkadang saya terapkan
dengan menyadari bahwa dengan satu ungkapan yaitu saiki nangkene mengkene. Artinya saya menyadari bahwa diri saya di sini seperti ini dan begini dan saya menerima. Nah itu pun terkadang saya menerima, terkadang saya hilang lagi. Artinya saya tidak menyadari keberadaan saya, kondisi saya saat ini dan atau menerima dengan kondisi yang sudah saya alami. Ya kembali lagi pada ambisi atau keinginan seperti tadi yang disampaikan bahwa ego wataknya adalah ingin menguasai yang ada di luar diri kita. Nah dalam proses ini, dalam proses kita mau menerima atau menyapa atau bahkan menyapa dengan sapaan cinta. Nah, yang terkadang yang dialami adalah nggak mau atau tidak mau mengenali diri sendiri atau ego sendiri yang mungkin terkadang terkesan memalukan atau bagaimana. Nah, prosesnya supaya kita bisa menerima atau bahkan sampai menyapa atau mengasihi dengan ego kita. Nah itu apa yang harus ditekankan, Mas? Baik, ada satu terapi ya, namanya terapi rumah suci ya, yang dipraktekkan oleh seorang sufi di Bengali Utara di daerah Pakistan ya. Bukunya Jamal Rahman tersebut disampaikan bahwa bagaimana cara kita menyapa ego ya, bagaimana cara kita menerima, karena sifatnya adalah fluktuatif, yang cenderung kita bisa sadar atau tidak, itu adalah dengan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Karena dalam ego tersebut sebenarnya itu adalah satu bentuk kewajiban kita sebagai manusia untuk mengambil jatahnya yang ada di dunia ini. Sehingga semisal saya berhasrat ingin menulis misalkan, dalam menulis itu tentunya saya pengen tulisan saya itu dibaca oleh banyak orang, sehingga dalam bacaan dibaca oleh banyak orang itu, karena sifat egoisme itu muncul, ada penguasaan duniawi di situ, maka saya mengharapkan buku ini bisa dipromosikan dengan baik dan dibeli oleh banyak orang misalkan, sehingga kalau sudah dibeli dengan banyak orang, saya akan mendapatkan pundi-pundi uang yang melimpah. Oke, saya akan turuti itu, namun dengan catatan pada saat tertentu kita akan mengajaknya menggiring pada satu kondisi di mana kita berkarya